warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga kita semua dalam kebahagiaan, keberkahan hidup, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini kita akan mencoba membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia. Saya akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai hal tersebut. Nanti kalian bisa belajar dari salah satu video ini, kemudian juga bisa belajar dari PowerPoint yang sudah saya buat. Silahkan download di Smart Campus. Kemudian kemukakan diskusinya di media yang sudah disediakan. Oke, kita mulai saja. Indonesia memiliki sejarah tentang kurikulumnya. Karena itu kita sebagai calon pendidik harus tahu sejarah perkembangan kurikulum agar kita tahu ke arah mana pendidikan Indonesia ini dikembangkan. Oke, agenda pembelajaran hari ini yaitu perkembangan kurikulum periode sebelum kemerdekaan dan perkembangan kurikulum periode sudah kemerdekaan. Kita akan bahas itu. Indikator pembelajarannya, kalian mampu menjelaskan perkembangan kurikulum sebelum kemerdekaan dan mampu mendeskripsikan perkembangan kurikulum sesudah kemerdekaan. Oke. Harapannya nanti ketika kalian mendengar istilah kurikulum atau perubahan kurikulum, kalian tidak aneh lagi. Oke. Ini perkembangan kurikulum periode sebelum kemerdekaan. Kondisi kurikulum pendidikan Indonesia pada periode atau era prakemerdekaan. Sini bisa kalian baca. Sebelum merdeka, kurikulum di Indonesia ini sejak datangnya Belanda dan masa pendudukan Jepang itu masih, ya namanya belum merdeka ya, masih menginduk pada dua negara tersebut. Ya, ketika zaman Belanda, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Belanda, di mana misi mereka adalah Gold Glory Gospel. Jadi kurikulum yang digunakan itu mereka masih memiliki misi penyebaran agama gospelnya ya, dan mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Kurikulum yang digunakan di masa Belanda. Kemudian kurikulum di masa Jepang. Tujuan utama pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah memenangkan perang. Karena itu Jepang sedang perang dengan sekutu. Pada masa ini muncullah sekolah rakyat yang disebut Kokumin-gakko selama 6 tahun. Kemudian pelajaran berbau Belanda dihilangkan dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Itu dimulai dari masa Jepang. Oke, ya kalian ingat lagi pelajaran sejarah waktu SD, SMP, SMA. Oke. Ini perkembangan kurikulum periode sudah kemerdekaan dimulai dari 1947 hingga sekarang di kurikulum 2013 yang sudah direvisi ya hingga 2020 sekarang ini ya. Banyak sekali rentetan pergantian kurikulum di sini. Ya, jadi tidak usah aneh. Ya, wah kurikulumnya ganti, kenapa sih ganti-ganti terus? Ya, pasti ada pertimbangan, pasti ada variabel yang menyebabkan itu berubah. Ya, artinya perubahan kurikulum itu salah satunya adalah dituntut oleh perkembangan zaman, sehingga masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia dituntut mampu untuk beradaptasi dan mampu adaptif dalam perubahan tersebut. Oke ya, mulai dari 1947, 1964, 1968, 73, 75, 84, 94, 97, 2004, 2006. Nah, selama kalian sekolah ada berapa kurikulum yang kalian terasakan perubahannya? Ya. Pas saya nggak ngerasain apa-apa, ngerubah kurikulum kok nggak ngerubah apa-apa. Ya, secara tidak langsung karena waktu itu kalian tidak
ngeh dalam tanda kutip ya, tidak ngeh kurikulum berubah. Ya, sebetulnya sangat fundamental sekali perubahan kurikulum. Oke. Ini kurikulum 47 disebut rencana pakai TJ, ejaan lama, rencana pelajaran pakai DJ, nya itu lebih dikenal dengan istilah year plan atau rencana pelajaran, bukan kurikulum. Asas pendidikannya adalah Pancasila, diterapkan 1950 ya, walaupun 47 diterapkan 1950 karena gejolak perang revolusi. Oleh karena itu sering juga disebut kurikulum 950 tadi ya, disebut itu. Oke, mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan masyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat adalah 16, ada 16, khusus di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Oke, bayangkan kurikulum 47 ini masih berlaku hari ini. Ya, kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik semua berubah. Kurikulum pendidikan masih 47. Waktu wilayah apa yang akan terjadi? Waktu itu kita baru merdeka, misi utamanya adalah membebaskan jiwa-jiwa warga negara Indonesia ini dari belenggu penjajahan ya, secara mentali itu. Kalau sekarang kalian sudah bebas berpendapat, sudah banyak teknologi yang kalian bisa gunakan ya. Terbayang kalau kurikulumnya masih dipakai 1947. Oke, kenapa itu kurikulum berubah? Oke, next. Ini masih kurikulum 1947. Kalian baca. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari ya. Kenal namanya student center learning. Nah, ada kelas masyarakat, mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu ke sekolah ke jenjang SMP bisa langsung kerja. Oke ya. Next. Kurikulum 1952. Pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum 47. Silabus mata pelajaran sudah jelas dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ciri utama kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini 1952. Oke, 1964 lahir di penghujung era Presiden Soekarno, fokus pada pengembangan daya cipta, rasa karya dan moral ya, Pancawardana, dikenal dengan Pancawardana, cipta, rasa, karya dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan emosional, keprigelan, keterampilan itu ya, dan jasmani. Oke. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Oke, masih berbau kurikulum sebelumnya. Ya, anak SD itu bagaimana bisa bertani, bisa bercocok tanam, bisa menjadi tukang. Ketika tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, mereka sudah bisa kerja. Oke, kurikulum 68. Pembaharuan kurikulum 64. Perubahannya terjadi di struktur. Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, kecakapan khusus. Oke. Orientasinya juga berubah, perwujudan perubahan orientasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ya. Pancasila dan UUD ini diperhatikan betul di kurikulum ini. Bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, Pancasilais, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Ya.
Ini Pancasilais 1968 ini. Oke. Esensi ini esensi isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, mengembangkan fisik sehat dan kuat. Oke. 75. Menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu manajemen by objektif yang lagi hit saat itu. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI. Satuan pelajaran, rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Satuan pelajaran, petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 75 banyak dikritik. Guru sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Ini mulai RPP santer di sini. Oke. 84 CBSA, kalau kalian pernah dengar, cara belajar siswa aktif. Sini. Orientasi ke tujuan instruksional. Pendekatan pembelajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif ya. Student Center Learning, belum Student Active Learning CBSA di sini. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, berputar terus sampai ke dapat tujuan. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Ingat, ini psikologi anak. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Ya, sudah dikenal di kurikulum 84. 94, penyempurnaan 84, implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sisdiknas. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem 1 bulan. Nah, ini 94 1 bulan. Bukan semester ya. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi kepada materi. Orientasinya materi, bukan skill, bukan keterampilan, orientasinya materi. Kurikulum 94 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Mulai 94. Oke. Akibat kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi, content oriented, terjadi beberapa masalah di 94 ini. Antaranya beban belajar siswa berat. Ya, terlalu banyak mata pelajaran. Materi pelajaran dianggap sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Ya, kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Pokoknya konten materi diberikan 94. Saya merasakan kurikulum 94. Oke. Kurikulum 2004 yang kita kenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ini adalah landasan pengembangan kurikulum setelahnya, yaitu 2006 dan sampai ke kurikulum 2013. Ya, kurikulum 2006-2013 itu sebetulnya sudah kompetensi based, jadi berbasis kompetensi. Nah, ini rintisannya di 2004. Sebelumnya kan semuanya content oriented. Ini sudah competence oriented. KBK menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kompetensi, tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Oke, pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi kompeten. Kompeten merupakan hasil belajar, learning outcomes, yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar dan dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur. Ya, oke. Mulai kompetensi based kurikulum itu di sini 2004. Unsur pokoknya
pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, pengembangan sistem pembelajaran. Ciri utama KBK bisa dibaca. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. Oke. 2006 kita kenal dengan KTSP. Esensi, isi, target, kompetensi dan teknis evaluasi tidak jauh berbeda dengan KBK 2004. Ya, karena ini memang penyempurnaan dari KBK tadi rintisannya. Perbedaan menonjolnya adalah guru atau sekolah diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Artinya begini, pengembangan optimal siswa dan kondisi sekolah itu diserahkan kepada sekolah karena mereka yang tahu kondisi real di daerahnya masing-masing. Kerangka dasar SKL, standar kelulusan, standar kompetensi dasar, SKKD, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Permen Pendidikan Nasional. Ya. Pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintahan kabupaten atau kota. Yaitu 2006. Esensi isinya ini kalian baca. Esensi isinya mengarahkan pada paket-paket kompetensi, bukan lagi pada subject matter atau konten. Menekankan pada ketercapaian kompetensi, berorientasi pada hasil belajar learning outcomes, penyampaian pembelajaran menggunakan variasi metode, pendekatan dan segala macam. Sumber belajar bukan hanya guru. Penilaian menekankan pada proses dan hasil. Ya. Perbedaan mendasar KTSP dibandingkan dengan KBK 2004 adalah bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan mulai dari tujuan, visi, misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan hingga pengembangan silabusnya. Ya, sekolah sangat bebas dengan standar yang sudah diberikan oleh negara. Oke. Oke, lanjut ke Kurtilas ke-13. Ini kurikulum ke-13, upaya penyederhanaan dan ada tematik integratif. Ya, apalagi di pendidikan tingkat dasar itu tematik integratif sangat terasa sekali. Disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Penitik beratan pada mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menarar, berkomunikasi, ya, atau mempresentasikan perolehan pengetahuan. Ini pendekatan scientific approach, ya, observasi, bertanya, menarar, mengomunikasikan ini perolehan pengetahuannya. Oke. Objek pembelajaran menekankan pada fenomena alam, sosial, seni dan budaya. Ya, fenomena yang dikaji. Tidak terlepas lagi ini konten apa, ini materi apa, tapi fenomena yang dikaji. Oke. Siswa diharapkan memiliki kompetensi sikap. Nah, ini sudah mulai muncul, sikap, keterampilan dan pengetahuan, kognitif, afektif, psikomotor. Sebetulnya sudah muncul dari kurikulum awal, ya. Siswa dituntut lebih kreatif, inovatif dan produktif, ya. Banyak sekali media yang bisa dimanfaatkan, media inovatif, media kreatif, ya. Siswa sudah mampu membuat produk-produk inovatif dan kreatif. Lanjutan penyempurnaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi KBK, ya seperti yang saya jelaskan tadi,
Sebetulnya ini juga kompetensi based curriculum yang telah dirintis pada tahun 2004. Mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, tidak pecah-pecah, tidak masing-masing, tapi itu terpadu. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada penjelasan pasal 35. Ya, bisa kalian lihat. Kurikulum 2013 ini sudah melalui uji publik dan ada hasil uji publiknya. Kita lihat tuh. Ya, nanti kalian bisa baca. Saya akan berikan materinya ini. Kita cek dulu ada hyperlink uji publiknya tidak. Teman. Oke, kalau ada nanti saya akan oh ya, bentar, tunggu ya. Oke. Nah, ini bahan uji publik kurikulum 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 29 November 2012. Nanti saya akan berikan atau kalian bisa download ya, banyak tersebar ini. Nanti bisa dipelajari. Ketika ada yang mau didiskusikan, silakan diskusikan, termasuk nanti hasilnya juga ada. Hasil uji publiknya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya, selalu bahagia, selalu tersenyum, selalu jadi alasan orang lain untuk tersenyum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.